cedoklah itu dan berikan kepada pemilik pesta. Air cucian kaki dicedok pakai itu kasih yang enak istri. Pas minum, kok lebih enak. Kenapa anggur yang baik kamu keluarkan belakangan? Mestinya anggur yang baik keluar di depan, yang kurang baik di belakang. Orang sudah setengah mabuk baru kasih minum anggur yang jelek. Enggak tahu dia. Dan terjadilah hamba-hamba dengan percaya perkataan Maria, maka melakukan itu dan terjadilah air berubah menjadi anggur. Next. Maria mata air yang termaterai. Wahyu 21 maka tampaklah ini menarik. Sampai sekarang saudara kita yang Kristen Protestan tidak mempercayai. Maria diberi gelar Bunda Surgawi, tidak percaya. Mereka menafsirkan bahwa ini bukan Maria. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berseluruhkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Gereja dan umat Katolik dengan yakin itulah Maria, karena seterusnya dia melahirkan seorang putra dengan gada besi. Siapa melahirkan seorang putra dengan gada besi menghukum dan mengadili semua manusia? Kalau bukan Yesus. Oke, next. Ya, ini bisa baca sendiri. Martin Luther pun dia kemudian mengagumi Maria karena gak salah. Martin Luther juga Martin Luther seorang imam, bahkan dia mendapat gelar di usia muda doktor teologi. Ya, dia tapi tetap menganalisa Bunda Maria adalah Bunda Yesus dan Bunda kita semua. Ingat, Martin Luther pendiri gereja Lutheran Protestan. Maria adalah Bunda Tuhan dan Bunda kita semua. Kalau Kristus adalah milik kita, kita harus berada di mana Dia berada, dan semua yang menjadi miliknya pasti menjadi milik kita. Oleh karena itu, ibunya juga adalah ibu kita. Kita semua adalah anak-anak Maria. Oke, lihat, Luther juga tulis, Martin Luther sudah menjadi iman kita bahwa Maria adalah ibu Tuhan dan tetap perawan. Kita percaya lahir dari rahim yang tetap sempurna, karena Maria adalah bait Allah, pasti dijaga oleh Tuhan. Bait Allah yang lama saja itu sungguh dijaga oleh Tuhan. Ya, nggak sembarangan imam juga nggak boleh berhubungan dengan istrinya kalau mau mempersembahkan korban bakaran, karena begitu sucinya bait Allah. Satu orang budak ketika dibawa gerobak itu dan miring ada bait Allahnya, dia takut jatuh, dia tahan, dia tempelkan tangannya di bait Allah, mati budak. Seorang raja Belshazzar jangankan memegang bait Allah, yang masuk bait Allah adalah imam-imam yang bertugas yang terpilih dari suku bangsa lain yang boleh masuk ke dalam bait Allah, yang melihat punya bait Allah. Belshazzar dia makan dari meja persembahan. Apa yang Tuhan lakukan? Ditabok sama Tuhan, menok mati langsung raja Belshazzar. Demikian kudusnya, jangankan itu bait Allah, meja persembahannya dijaga kekudusan. Apalagi Maria. Tabut perjanjian lama isinya apa sih, Bu? 2 replika loh batu. Bukan replika, bukan 2 bait Allah loh batu yang asli sudah pecah, mahal sih Nusantara kan. Ini 2 replika loh batu ditambah roti mana dan tokat Harun. Hanya itu. Itu aja dijaga kekudusan, apalagi tubuh Maria sebagai bait Allah. Pasti sangat lebih kudus. Next. Kemudian kata John Calvin. Calvin bicara ada orang yang ingin mengartikan dari ayat Matius 1:25. Ayat Matius 1:25 bunyinya begini. Maka ia dalam kurung Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai anak laki-lakinya dilahirkan. Jadi artinya apa? Habis itu dia ending yang bersetubuh. Kan bisa begitu kan? Iya kan? Tapi John Calvin ngajarin ke Kristen Protestan. Perawan Maria mempunyai anak-anak selain dari Kristus Putra Allah dan bahwa Yusuf berhubungan dengannya kemudian. Tetapi kata John Calvin, betapa bodohnya pemikiran seperti ini. Karena ketika belajar dari kata bahasa Yunani, perjanjian baru ditulis aslinya dari bahasa Yunani Koine namanya. Kalau perjanjian lama dari bahasa mayoritas Ibrani, sebagian Aramaik. Tetapi Yunani Koine dengan bahasa Ibrani, kebetulan kata sampai itu sama, Eros. Sekarang dia bilang, Yesus bersabda, aku akan menyertai kau sampai akhir zaman.
Artinya apa Bapak Ibu? Setelah akhir zaman Yesus nggak menyertai murid-muridnya. Kan nggak begitu ya. Atau Milka tidak punya anak sampai dia mati. Jadi setelah mati dia punya anak. Kan nggak begitu. Kata sampai artinya belum tentu membuat setelah itu ada perubahan. Yusuf yang orang lurus hatinya, tertulis Yusuf lurus hati. Lurus hati artinya apa? Taat pada hukum Taurat dan taat pada adat istiadat ya. Bagi seorang Yahudi yang taat, seorang wanita yang sudah punya anak, kalau dia nikahi lagi dan dia punya anak lagi berarti zina. Oke. Yang lainnya menyatakan bahwa Maria tidak punya anak lain kecuali Yesus. Apa? Ketika di kayu salib, wasiat Yesus, inilah ibu, dia tunjuk Yohanes. Yohanes inilah ibu. Ibu, inilah Yohanes anak. Artinya dia menitipkan ibunya kepada Yohanes. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Yesus punya adik kandung, Pak, tidak boleh atau terlarang menitipkan ibu yang tua kepada orang lain. Mengerti ini Bapak Ibu? Memang tidak tersurat, tapi kita kan punya logika, punya akal sehat, tersiratkan jelas sekali. Kenapa Yesus menitipkan kepada Yohanes kalau dia punya adik-adiknya? Adiknya kata orang Kristen namanya Yudas, namanya Simon, namanya Yakobus, namanya Yusuf. Tertulis memang Maria ibunya dan saudara-saudaranya juga saudaranya yang perempuan ada bersama kita. Betul? Ada tertulis ayat itu. Tapi saudara itu dalam bahasa Yunani kuno namanya adelpos. Dalam bahasa Ibrani adelpoi. Artinya apa? Saudara. Bisa berarti apa? Abraham dengan Lot hanya sepupu, tapi ditulis adelpoi. Kain dan Habil saudara kandung ditulis dalam bahasa Ibrani adelpoi. Mengerti? Jadi kata adelpoi, adelpos dalam bahasa Yunani koine dan Ibrani artinya sama saudara, bisa saudara kandung, bisa saudara tiri, bisa kerabat. Seperti contohnya, this is my brother. Saya menganggap promo sebagai my brother. Tapi brother in blood bukan. Brother in faith pasti. Iya pakai. Ya jadi this is my sister. Kita sebut elder sister, younger sister cukup dengan sister. Sepupu kita kalau perempuan juga kita hanya bilang this is my sister. Iya apa enggak? Atau ya jadi pengertian saudara itu sorry coy. Enak ada lu coy, kurang hikmat lu coy. Dasar lu ngejelekin Bunda Maria lu. Bilang Yakobus anak macam. Saya buktikan ada tulisannya. Ada kalau diselidiki lebih dalam lagi ada tulisan. Kata-kata kalau betul ya ada tulisan gini di dalam Markus. Maria, ibu dari Yudas Simon, Yusuf, bersama Maria lainnya. Jadi dia anggap itu Maria ibu Yudas Simon dan Yusuf itu Maria Yesus. Padahal di kayu salib ada siapa? Maria ibu Yesus dan Maria istri Klopas. Iya apa enggak? Dan kemudian kita lihat lagi, kalau pengarang ini umumnya pengarang penulis cerita, ngapain sampai tulis Maria ibu Yusuf Simon Yudas, bikin kepala pusing. Kalau itu benar ibu Yesus, cukup tulis Maria ibunya. Iya apa enggak? Cukup tulis Maria ibu Yesus. Ngapain bingung-bingung? Maria ibu Yudas Simon Yusuf. Mas, otak lu dipakai gitu karena kamu iri hati dengan gereja Katolik mencari yang botak-botak sehingga otakmu kecipratan apa. Kalau benar itu ibu Maria ibu Yesus, cukup tulis ibunya atau ibu Yesus. Kenapa pakai tuliskan kalau ibu Yusuf, kemudian Yakobus, Simon dan Yudas? Dari situnya aja kelihatan, coy. Nah ini kita lihat lagi. Ulrich Zwingli. Saya yakin dan percaya bahwa Maria sesuai dengan perkataan Injil sebagai perawan murni melahirkan putra Allah, dan pada saat melahirkan dan sudahnya selalu tetap murni dan tetap perawan. Bapak gereja Kristen Protestan yang menulis Maria tetap perawan. Kok kami bisa bilang Maria tetap perawan? Sama saya kutip Lukas 1:48. Mulai sekarang segala keturunan akan menyebutku yang berbahagia. Tidak sama kamu. Ini John Wesley dari Reform Injil. Saya percaya bahwa dia, Tuhan Yesus, telah menjadi manusia, menyatukan ke manusia dengan keilahian dalam satu pribadi, dikandung oleh satu kuasa Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria yang terberkati
juga Metodis. Jadi dari Metodis, dari Lutheran, dari kemudian Reform Injil, semua menyatakan Maria tetap perawan. Oke, ketiga, next. Mari menjadi legioner Maria. Jadi tadi kita tahu kalau sebagai devota Maria, wujud cinta kita kepada Maria harus berwujud dengan tindakan yang nyata. Oke, next. Legio Maria itu adalah kerasulan Allah yang melayani gereja secara sukarela yang berjuang di bawah panji Santa Maria. Berbentuknya itu doa, persekutuan, kesaksian, penginjilan sekaligus pelayanan bagi para Allah. Jadi lengkap Legio Maria di sana, bukan hanya sekedar doa, tapi berkoinonia, bersekutu, saling meneguhkan, saling mengisi, terus menjadi Injil yang hidup, menghantar Maria kepada orang lain dengan melayani seperti Maria. Legio Maria berdiri dengan seizin pastor paroki, Pak Tommy ingat tuh. Walaupun Anda dekat dengan dewan di atas Anda nanti kuliah ataupun komisium atau regia atau senatus, bahkan dekat dengan konsilium di Dublin, Irlandia. Kalau pastor paroki Anda mengatakan tidak, maka yang harus Anda turuti adalah kata pastor paroki. Karena pastor paroki kalau dilihat sebagai pemimpin rohani, dia mewakili Maria menjadi panglima tertinggi dari prajurit Anda. Oke? Ya, bukan ketuanya. Senatus pun taat pada pemimpin rohani. Jadi Legio Maria itu lengkap dan seimbang, bukan hanya doa. Selama ini orang pikirnya hanya doa, tetapi di situ ada koinonia, persekutuan, diajar bagaimana cara bersekutu. Ya, kemudian juga penginjilan, menjadi Injil yang hidup, harus berjumpa dengan orang, membawakan kabar gembira, kemudian melayani orang. Pokoknya semua pekerjaan pastor paroki yang tidak terjangkau terlayani oleh gereja dengan kerawang lainnya, Legio Maria harus tampil menjemput bola. Kalau enggak, Anda bukan Legio Maria. Karena Legio Maria terlanjur mendapat ujian dari salah seorang paus. Paus itu mengatakan bahwa Legio Maria adalah wajah sejati dari gereja Katolik. Berat itu menanggung itu. Ya. Jadi yang 58 orang ini mudah-mudahan berteguh. Kalau Anda tidak berteguh, bisa dari aktifnya ganti ke auxiliar, karena keanggotaan ada dua, aktif atau auxiliar. Kalau auxiliar berdoa, ya, tapi kalau aktif itu lengkap. Tuh, Paus Yohanes 23, Legio Maria mewakili wajah sejati gereja Katolik. Next. Tadi Romo juga sudah sebutkan waktu pagi, legion artinya pasukan. Ya, Legio Maria itu artinya pasukan tentara dalam jumlah tertentu yang mempunyai sifat tentara Romawi. Disiplin tinggi, patuh dan taat pada perintah atasan, gagah berani, pantang mundur, berjiwa kesatria, setia, tegas, tabah, dan berorientasi pada. Ada seorang suster sebagai seorang legioner. Dia menulis surat yang tak pernah dibaca oleh seorang bapak. Kalau tidak salah 330 kali dia menulis surat, tapi tidak pernah sekali dibaca. Tapi dia tetap setia menulis surat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Waktunya Tuhan terjadi. Pada suatu saat bapak itu disadarkan begitu setia dan sabarnya itu suster yang menulis surat. Tidak ditulis bapak itu legioner yang muntung atau bagaimana, tapi ditulisin surat terus. Bayangan saya mungkin mantan legioner yang luka batin. Tulis surat 330 kali surat, akhirnya dia teringat kesetiaan suster dan kesabaran. Dia langsung bertekuk lutut dan dia sejak saat itu kembali terus menjadi anggota legioner. Terus dia kemudian mengaku dosa dan berdoa untuk jiwa saudara. Justru sudah meninggal berapa tahun kemudian. Ya. Lihat Kidung 6 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. 3, 4. Siapakah dia yang muncul laksana fajar berkah, indah bagaikan bulan purnama, percaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Jadi Legio Maria berdasarkan Kidung 6 ayat 10 karangan Raja Salomo yang berhikmat. Siapa orang yang paling berhikmat di dalam Alkitab? Pasti orang menyebut Salomo. Saking berhikmatnya dia mempunyai hati yang begitu peka dan halus, cinta kasih yang begitu menggelora. Salomo yang dipilih Tuhan untuk membangun bait. Salomo adalah raja ketiga
Siapa Ibu Salomo? Ada yang tahu? Kasihan nih. Ibu Salomo siapa? Waduh, siapa Bathsheba? Yang kikuk-kikuk selingkuhan sama siapa? Si Beni aja melotok kering. Yohanes 3 ayat 16. Saya ingat terus Beni. Yohanes 3 ayat 16. Next. Nah, ceritanya begini. Sebelum ada Maria, Frank Dap satu-satunya laki-laki dengan satu imam yang namanya Pater Michael Toher, imam diosesan di Keuskupan Agung David di London. Malam itu tanggal 7 September, tanggal 8 September kan hari kelahiran Bunda Maria. 7 September ini malam mereka kumpulin orang-orang, perempuan semua. Yuk kita membentuk grup kelompok. Next. Tapi kelompok itu mulai dengan yang pertama berdoa rosario, mohon bimbingan Roh Kudus, membuat rencana kerja. Target mereka waktu itu mengunjungi pasien-pasien wanita di rumah sakit. Pater Toher membekali mereka dengan wejangan rohani singkat. Semua yang hadir dapat tugas kamu berdua-dua pergi yang ke ini, kamu kunjungin ini, intinya dia sakit ini, sudah diselidiki dulu di data, ini sakit ini. Ya, jadi kamu doa ini, kamu atau apa ini menerima tugas. Berjanji kemudian minggu depan kumpul lagi ya, lapor tugasnya, hasilnya bagaimana, perkembangan si sakit atau perkembangan yang kamu orang kunjungi itu bagaimana. Ya, mereka minggu depannya lapor. Perkumpulan itu disebut Putri Kerahiman. Memilih ketua Ibu Elizabeth Kirwan. Itulah demi model yang pertama Legio Maria. Tapi itu belum menjadi Legio Maria. Nah, dari tahun 1921, pada tahun 1925 baru berkembang menjadi Legio. Perkumpulan itu Devotan Maria. Mereka melayani, akhirnya dipercayakan oleh Romo, kunjungi para WTS karena WTS itu sungguh di sana terlalu murah, terlalu menderita. Pada zaman itu karena perang. Jadi mereka bertanggung jawab untuk menangani WTS. Banyak rintangan kesulitan setelah bahaya, pantang menyerah dan mereka berhasil. Semua anggotanya wanita kecuali Frank Dap, mereka berhasilnya dengan apa? Frank Dap merelakan rumahnya menjadi rumah singgah, namanya Morning Star Hostel. Jadi para WTS yang mereka setelah bacaan rohani, kunjungan, doa bersama, kemudian cerita tentang iman gereja, cerita tentang iman gereja Katolik, cerita macam-macam tentang Tuhan, banyak yang tergerak. Apakah kami kalau kembali ke masyarakat bisa diterima? Kami sudah dianggap sampah. Oh, kenapa enggak? Sementara kamu harus tinggalkan, bagaimana kami mencari makan? Kita pikirkan lagi. Mereka kumpul, akhirnya pindah sebagian, dimulai mereka diberi keterampilan menyulam, keterampilan menjahit, keterampilan lain, banyak keterampilan dilatih. Akhirnya apa? Mereka kemudian satu komplek WTS itu kecuali yang sakit parah, semuanya kembali ke masyarakat normal. Itu keberhasilan itu. Ketika Frank Dap ketemu sama satu keluarga, bapak ibu dan satu orang anak dewasa. Besok kami akan kunjungan ke Tegal untuk belajar tentang Katolik. Oke, janjian dia jam berapa? 8:30 pagi. Oke. Bapak itu datang diserobot sama orang Kristen yang badannya gede-gede. Frank Dap karena nggak tahan lagi, dia udah janji sama kami, dia mau masuk Katolik. Tidak, dia lebih bagus di Kristen. Tarik-tarikan sampai akhirnya seorang Kristen menghujamkan pisau kecilnya ke pinggang Frank Dap. Untung aja nggak kena ginjal, ya masih bisa diselamatkan. Sampai sekarang. Tugas mereka pada saat itu ke lorong-lorong yang gelap, ke gelandang-gelandangan. Jadi luar biasa tugas mereka. Next, pada tahun 1925, November 1925, Frank Dap berubah menjadi namanya Legio Maria. Tapi setelah 4 tahun, dari September 1921 tanggal 7 sampai ke November 1925. Next. Ini bisa baca sendiri. Sejarah Legio Maria di Indonesia yang pertama sekali dari Dublin, Teresia Siu. Dublin memerintahkan Teresia Siu ini warga negara Hong Kong, dikirim ke Indonesia untuk membentuk Legio Maria tahun 51. Itu di Medan, Presidium Perdana namanya Bunda Hati Kudus 7 Oktober 1951 disahkan. Sampai sekarang presidium itu masih eksis.
Yang paling sakit apa? Presidium ini misalkan pada pergantian perwiranya tidak komit, tidak disiplin, setelah berjuang 50 tahun tiba-tiba bubar, panjinya bubar tumbang. Itu sedih sekali kan, sejarah begitu panjang. Maka ya, jadi di sini lihat banyak sekali cerita tentang sejarah Legio Maria. Next, saya akan membagi sedikit. Next lagi, ini perkembangan aja. Senatus, Dewan Tertinggi tingkat nasional di Indonesia ada 2 tadinya, sekarang jadi 3. Yang pertama Senatus berdiri itu 5 Juli 64, itu Senatus Sinar Buddha Karmel di Malang. Mereka wilayahnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, NTB, Maluku, Sulawesi, dan Papua. Mereka punya regia di Semarang, punya komisium Yogyakarta, komisium Surakarta, komisium Purwokerto. Saya dengar, saya cek komisium Purwokerto masih ada, yaitu komisium Ratu Damai, berdiri tahun 2009. Nah, kemudian Senatus kedua itu Senatus Jakarta atau Bejana Rohani. Itu wilayah kerja seluruh Sumatera, Kalimantan, Banten, Jabar, dan DKI. Kemudian Senatus ketiga. Senatus ketiga hanya ada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Tapi karena membawa 7 keuskupan, itu namanya Maria diangkat ke surga, didirikan 8 September 2019. Tapi NTT adalah jumlah terbanyak Katolik se-Indonesia. Makanya disahkan juga sebagai Senatus. Next. Jadi pusatnya yang hebatnya Legio Maria, mulai dari kelompok terkecil ujung tombak ini, ya, Regu namanya, sampai ke tingkat internasional di Dublin Concilium Morning Star, itu tetap saling terkait. Berita dari konsilium harus sampai ke anggota presidium. Caranya bagaimana? Perwira presidium rapat tiap minggu dengan anggotanya, tapi tiap bulan rapat dengan dewan. Namanya Dewan Kuria atau Dewan Komisium. Dewan Kuria dan Komisium tiap bulan juga rapat dengan Senatus Nasional. Senatus Nasional tiap bulan wajib mengirimkan laporan ke koresponden di Dublin yang mengurusi Indonesia. Namanya Catherine Donald. Perkembangan semua legio dan perkembangan gereja Katolik yang penting-penting dari Dublin dikirim ke Indonesia. Makanya saya waktu Ketua Nasional Senatus Indonesia, saya banyak mengerti tahun 2008-2012 banyak mengerti peristiwa-peristiwa gereja. Sampai saya pernah merasakan audiensi karena Legio Maria dengan audiensi dengan Santo Paus Yohanes Paus II. Karena Legio Maria. Saya juga pernah menyaksikan kejadian yang enggak masuk akal ketika saya di luar. Berkat bagi saya, pengalaman yang tidak berubah. Saya pernah ikut di Nias eksorsis orang Romo. Perempuan 2 bulan lebih tidak makan, tidak minum, berat tubuhnya katanya sudah turun mungkin sekitar 30-40 kilo. 2 bulan tidak makan. Telanjang duduk di bawah di kamar dia di sebelah lemari pakaian. Ketika kami sebelum mulai, kami bersama kelompok kami. Setelah itu kami doa bersama. Setelah itu kemudian bernyanyi semua sampai ke ini, tetap menyanyikan puji-pujian. Sampai di sana kita juga mulai dengan doa aku percaya, doa tobat, aklamasi tobat, dan kemudian Tuhan kasihanilah kami dan doa pembuka. Setelah itu Romo baru mulai dengan eksorsis. Apa yang terjadi? Mata saya sendiri. Perempuan yang duduk telanjang begitu, tiba-tiba tanpa ancang-ancang, wus naik ke lemari pakaian. Mungkin lemari pakaian 1 meter 9 kilo atau 2 meter. Posisi jongkok di sana. Saya lari. Semua lari. Romonya juga mundur. Romo eksorsis sudah takut, kaget bukan takut. Sorry, kaki saya mulai kram. Gara-gara Pak Toto di panggung bumi. Jadi apa yang terjadi? Tapi kami menguatkan diri, saya maju lagi, kelompok saya Romo makin semangat terus diperhatiin. Saya bilang guyur Romo, guyur. Airnya banyak, guyur habis. Ciprat-ciprat apa yang dia di atas dicipratin, apa yang terjadi? Saya lihat, saya lari yang kedua. Dia merayap di tembok.
saya tidak dibukakan Tuhan. Jadi kalau sesuatu misteri yang kamu tidak bisa terima dengan logika kamu, jangan menganggap itu bohong. Karena otakmu yang kecil ini tidak bisa menalar misteri dunia, betul nggak? Jangan gampang-gampang nggak percaya. Ya, saya lihat. Jadi semalam ada yang tanya, badannya gede lah. Alam, ketika bisa Ekaristi, setan iblis punya kuasa nggak? Hadir. Susah jawab. Kata Edelquin, ketika prosesnya roh masuk lalu bukan masuk, maka kudus. Tapi saya sering membaca dan mendengar bahwa orang kesurupan saat Ekaristi pun banyak. Jelas ya? Jadi ada dua saja pemikiran. Edelquin mengatakan saat prosesi dimulai, lagu pembukaan dinyanyikan, maka saat itu kuduslah Tuhan hadir, dipersonifikasikan oleh Roh, maka kudus. Tapi Yesus saja dicoba oleh iblis. Ya satu. Yang kedua, banyak juga kesurupan saat Ekaristi. Bahkan ketika Ekaristi itu kemudian ada yang kesurupan berani ngejar-ngejar Romo. Jadi bagaimana? Tapi saya berkeyakinan minimal pada saat konsekren atau doa DSA, doa saudara, maka itu puncak sakral tertinggi. Saya paling menyukai ketika Romo mengatakan memberkati itu hosti konsekren. Ya, itu saya tahu. Dan ketika persembahan, saya berusaha menangkap adakah mata batin saya melihat guardian angel dari orang-orang ini datang mempersembahkan permohonan Anda atau letih lesu Anda ke meja persembahan. Banyak orang suci menulis mereka mendapat pembukaan mata batin oleh Tuhan. Jadi saya kapan-kapan Pak Tommy mendalami itu. Kalau perlu saya tanya sama almarhum Yan Sunyata OSC, itu guru besar Santo Thomas Medan. Guru besar. Nanti saya tanya, entah hubungannya bagaimana. Romo itu bapak yang badannya gede, koordinator PDKK meja sempatnya. Mungkin enggak. Tapi ada kemungkinan lagi saya terbesit pikiran. Karena saat itu memang kudus betul-betul semua orang menerima pribadi lepas pribadi dalam kudus. Enggak mungkin goblok. Mengerti? Jadi kalau orang yang memang dasarnya dia tidak menerima itu, membuka diri terhadap Roh Kudus dan kotor dirinya, belum mengaku dosa, kemungkinan dipergunakan setan untuk masuk melalui ini. Jelas? Jadi bisa saja. Tapi jangan menganggap hosti yang sudah dikonsekrer bukan tubuh Kristus. Karena banyak mujizat dalam hosti yang berubah menjadi daging atau darah. Okay? Tapi yang sudah dikonsekrer itu menjadi tubuh Kristus yang bukan simbolis. Kristen Protestan sekarang banyak Tritunggal sudah ada doa syukur agung. Anda tahu kan? Kristen sekarang punya doa syukur agung, ngikut Katolik. Bahkan kemarin saya ngobrol sama sama Romo Doni, 5 gereja besar di Eropa dan Amerika, termasuk Anglikan, Metodis, Reform, Injili, itu masuk ke gereja Katolik. Karena mereka mendapat pencerahan gereja Katolik yang benar. Sesuai dengan janji Yesus, hai Petrus, di atas batu karang akan kudirikan jemaat yang sejati dan alam maut tidak berkuasa atas mereka. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas dari dunia akan dilepas dari surga. Anggota aktif Legio Indonesia 3 juta. Tersebar 1.900 keuskupan. Oh, seluruh dunia, 3 juta. Tersebar seluruh keuskupan dunia 1.900 di 170 negara dunia. Auxiliarnya banyak, 10 juta. Jadi total kita punya 13 juta yang berdoa tentang kalau Anda jadi anggota Legio. Pasti dari 13 juta separuh 6,5 juta berdoa tiap hari untuk jiwa Anda. Karena itu wajib. Di Indonesia ada 25.000 anggota aktif dan 45.000 anggota auxiliar. Next. Nah, itu ada buku doa, kertas doa, lembaran doa yang didoakan untuk seorang legioner pendoa. Wajib doakan itu, Tessera, yang di dalamnya ada Rosario. Dalamnya ada Magnificat Maria, ada Antifona Kidung Maria. Next.